Sorak-sorai lebih keras lagi. Haleluya. Glory bagi Tuhan. King's favor. Amin. Perkenanan raja. Haleluya. Perkenanan raja. Kalau bukan kita diperkenan oleh raja, nggak mungkin ada di sini. Amin. Semua karena perkenanan raja. Ya, saudara, saya mau lanjutkan ya. Dari kemarin kita sudah bicara tentang favor, ya. Bukan saja kebaikan, bukan saja kemurahan, ya. Bukan saja hadiah atau gift, ya. Bukan saja pemberian, ya. Tetapi favor ini banyak. Dan arti yang kemarin yang saya sampaikan yang terakhir adalah menyerupai, ya, menyerupai. Jadi king's favor artinya itu miliknya raja. Pasti itu persis miliknya raja, persis karakternya raja, persis dengan raja. King's favor, jadi itu favor itu miliknya raja, persis dengan raja. Nah, segala kebaikan hati raja, segala kemurahan raja, segala sesuatu yang raja punya, itu akan diberikan kepada orang yang persis mirip dengan raja. Ya. Tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mirip dengan raja. Hanya diberikan kepada orang yang persis karakternya, hatinya persis dengan raja, itu akan diberikannya. Sehingga orang yang persis dengan raja itu akan menjadi favoritnya raja. Amin. Ya. Nah, sekarang apakah saudara semua ini sudah persis dengan raja kita Yesus Kristus? Adakah karakter Tuhan Yesus Kristus di dalam kita? Kalau memang ada karakter Tuhan di dalam kita, berarti kita persis dengan raja kita. Amin. Nah, kita akan menerima. Orang yang persis dengan raja akan menerima favornya itu. Akan menerima segala sesuatu yang raja punyai. Dan menjadi favoritnya raja. Siapa yang mau jadi favoritnya raja? Amin. Kita harus memiliki apa? Segala sesuatu yang raja punya, sifat-sifat raja harus ada di kita. Kita gak akan bisa jadi favoritnya raja kalau kita tidak memiliki karakter daripada raja. Betul? Nah, untuk itulah kita harus terus mengejar. Kalau tema sebelumnya adalah fight the good fight. Nah, yang kita kerjakan adalah kita bertarung, kita bertanding dengan baik, tidak dengan curang, adalah untuk mengejar bukan saja kebaikan daripada raja, bukan saja kemurahan raja, bukan saja perkenanan raja, terus tadi apa? Perlindungan daripada raja, tetapi yang terpenting adalah mengejar raja itu sendiri. Ya. Kemarin siapa ya? Oh, BK kali ya. BK yang nyampaikan bahwa kita nggak bisa cari mukanya raja. Ya, ya betul ya kemarin ya. Artinya dia sampaikan bahwa raja itu, raja di atas raja, kita bicara raja sini pasti Tuhan Yesus. Nggak bisa dijilat. Tapi kalau misalnya pemimpin di dunia atau siapapun atau yang ya presiden atau siapa saja bisa dijilat, tapi raja kita ini nggak bisa dijilat. Jadi artinya nggak bisa cari muka. Ya, betul, nggak bisa cari muka terhadap raja, kita nggak bisa cari muka, tapi kita bisa cari hatinya dia. Kita cari hatinya dia, kita kejar hatinya dia. Amin. Untuk apa? Untuk kita dapat favornya itu. Kalau kita kejar hatinya dia, pasti kita akan menerima favornya itu. Ya, selama kita mengejar hatinya dia, pasti kita mau apa? Menjadi serupa toh dengan dia. Nggak mungkin kita mengejar dia kemudian kita berada di tempat lain, nggak akan mungkin.
Kalau kita, raja kita pasti di tempat yang kudus. Kemudian kita mengejar dia, kita berada di dalam kekelaman, dosa. Itu nggak mungkin, nggak akan bisa. Berarti bagaimana cara mengejar raja kita yang maha kudus? Berarti kita juga harus hidup di dalam kekudusan. Ya. Sebab tanpa kekudusan tidak bisa seseorang melihat raja. Kita buka dalam Ibrani. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Berusahalah, ini kita harus fight the good fight di sini. Berusaha terus fight the good fight, itu hidup damai. Jangan sampai kita ini hidup kita di saat ini, di dunia ini, kita nggak punya kedamaian di dalam hati kita juga nggak damai dengan orang lain. Banyak musuh. Tapi firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah apa? Kekudusan. Dengan waktu kamu kudus bagaimana? Bukan kita pakai baju putih, ya kemudian kita sing haleluya, seperti itu tidak. Tapi kita memiliki suatu pengabdian, hati yang murni kepada Tuhan. Ya. Kalau kita tidak mau mengejar tersebut, maka kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Saudara, banyak orang yang beribadah, tetapi tidak memiliki kedamaian di dalam hatinya. Banyak orang beribadah, tapi banyak musuh. Banyak orang beribadah, tetapi hatinya tidak mengabdi kepada Tuhan. Dia menyanyi haleluya, dia menyanyi holy, holy, tapi hatinya tidak holy. Hatinya tidak mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, sekalipun dia menyanyi haleluya, puji Tuhan, glory segala macam, tapi bila dia tidak hidup damai dan tidak mengejar kedamaian dengan orang-orang di dalam kehidupannya, dan hatinya tidak memiliki pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dia tidak akan bisa melihat Tuhan. Ya. Dan kalau tidak bisa melihat Tuhan, buat apa saudara beribadah? Kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, untuk apa kita ini hidup? Jagalah supaya jangan seorang pun yang menjauhkan diri. Ya, jagalah, jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya ini, jaga, jangan sampai ada orang yang menjauhkan diri dari favornya Tuhan. Ya. Ada banyak orang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ada banyak orang melarikan diri dari kasih karunia Allah. Mereka lebih mengejar pekerjaan, uang, mengejar karir, mengejar status, mengejar segala macam. Mereka tidak menjaga. Dengan demikian ketika mereka mengejar itu, mereka menjauhkan diri daripada kasih karunia Tuhan. Sehingga mereka terjerumus. Kalau setiap orang begitu didorong oleh hawa nafsunya, terjerumus ketika dia mengejar sesuatu lebih daripada mengejar raja, lebih daripada mengejar Tuhan, maka ia akan terjerumus, dia akan jatuh. Ya.
Kalau kita baca di bawahnya, tuh di sini dikasih contoh adalah tentang Esau. Esau yang dikejar apa? Supaya dia kenyang. Karena dia capek dari berburu. Dia mengejar makanan itu aja yang kelihatan. Dia mengejar hanya makanan yang kelihatan. Dia mengejar sesuatu yang hanya dimakan kemudian hilang. Itu dia kerja, itu dia cari. Dan itu dia utamakan. Sampai dia menjauhkan dirinya dari favornya Tuhan. Kasih karunia-Nya Tuhan. Hanya demi perut kenyang. Saudara, kalau saudara makan siang, pagi, siang, malam. Berapa lama sih saudara makan? Sampai 1 jam makannya nggak mungkin. Berapa? 10 menit, 5 menit? Berapa? 5 menit, 10 menit. Tergantung menunya ya kalau Bapak dia. Kalau menu banyak bisa banyak ya seperti itu ya. Tapi paling tidak nggak mungkin sampai 2 jam kan engkau makan. Nah, makanan yang engkau habiskan sekian itu, habiskan langsung cepet kan? Bentar lagi lapar lagi. Nggak mungkin pagi makan, kemudian besok nggak usah makan lagi. Nggak mungkin kan, itu kecuali orang mau niat berpuasa. Ya kan? Tapi kalau engkau tidak mau niat puasa, pasti ada makan pagi, kemudian siang, nah ada tengah waktu, pasti makan lagi. Artinya makanan yang kau makan itu hilang begitu saja. Betul? Seketika itu hilang begitu saja. Demikian juga pada saat itu Esau. Dia hanya mengejar makanan itu yang kelihatan untuk memuaskan perutnya yang lapar sesaat. Saudara, ketika saudara makan sesaat, kenyang. Tapi cuma berapa lama? Ya, nasyal. Kenyang. Tapi berapa jam kemudian lapar. Ya kan? Lapar. Ya. Nggak bisa kekal kan kekenyangan perut ini, ya kan? Kalau kekal enak ya, enak banget ya kalau kekenyangan perut ini bisa kenyangnya kekal ya. Tapi nggak bisa. Nah, inilah diambil contoh seperti Esau ini. Dia tidak memandang kekekalan itu. Dia hanya memandang yang kelihatan di mata. Aku kenyang. Ini makanan enak sekali kesukaanku. Sudah nggak peduli deh, itu hak kesulungan apa itu nggak ngerti. Pokoknya ini dulu, aku lapar, aku makan ini dulu. Nah, ketika dia mengambil keputusan tersebut, dia menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Dia keluar dari favornya Tuhan. Dia tidak butuh king's favor. Yang mana kasih karunia Tuhan itu semestinya adalah sesuatu yang tidak sepatutnya, tidak layaknya kita terima. Ya. Kasih karunia Tuhan itu bukan berarti, aku pantas terima kasih karunia. Kita ini gak pantas saudara terima kasih karunia Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berkata, aku pantas terima kasih karunia. Gak ada. Tapi itu diberikan dari Raja ini kepada kita. Nah, oleh karena itu jangan menjauh dari kasih karunia ini. Memang Raja memberikan favornya, kasih karunia kepada orang yang persis dengan dia. Ya tentu saja ketika dia melihat Esau gak ada persis-persisnya dengan Tuhan. Betul? Dia kejar makanan. Sedangkan Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hanya makan dari roti saja. Ketika dia ditawarin oleh iblis untuk jadikan itu batu roti kalau engkau lapar. Tapi Tuhan tidak kejar itu. Berarti Esau gak ada persis-persisnya dengan Tuhan. Dengan demikian pasti God's favor atau King's favor itu tidak akan diberikan kepada dia. Ya. Oleh karena itu saudara, jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Nah, akhirnya apa kalau orang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan? Ada timbul apa? Akar pahit. Pahit, kecewa, marah, dendam, benci. Kok Tuhan mengasihi Yakub, kok aku enggak dikasih? Kok dibiarkan? Muncul kekecewaan, akar pahit. Ya. Karena dia menjauh dari kasih karunia Tuhan. Saudara, memang kita menunggu. Itu adalah haknya Tuhan memberikan favor itu kepada siapa. Tetapi sekalipun demikian, jangan kita keluar dari garis kasih karunia Tuhan. Jangan kita merasa aku gak butuh kasih karunia Tuhan. Tapi kita harus berada di dalam garis
kasih karunia Tuhan. Amin. Sampai Tuhan memberikan favornya. Sampai Tuhan memberikan apa? Perkenanannya. Amin. Nah, saya mau bahas ada arti lain daripada favor. Ya, arti lain yang daripada favor yang tadi pagi saya mendapatkannya, yaitu tentang pernaungan. Ya, naungan. Favor itu artinya pernaungan, naungan. Ya, sejak pagi saya berdoa, kemudian Roh Allah memberikan, Roh Kudus memberikan sesuatu dalam diri saya. Ya, untuk saya berkata, naungi aku Tuhan. Kalau aku beroleh kasih karunia-Mu, biarlah itu menaungi aku. Saya mandi sambil berdoa seperti itu, terus seperti itu. Dan saya diperintahkan untuk pergi ke suatu tempat seperti itu. Ya, tapi saya berkata, kalau engkau gak pergi, aku gak mau pergi. Naungi. Nah, ini arti yang baru saya dapat tentang favor, adalah pernaungan. Ya, mari kita buka terlebih dahulu di dalam Mazmur 121. Mazmur 121. Ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. King's favor diberikan kepada orang yang persis mirip dengan dia. Amin. Tuhan memberikannya itu bangsa Israel pada saat itu. Ya, kita berbicara tentang bangsa Israel, yang adalah kita ini juga menjadi bangsa Israel yang dicangkolkan secara rohani. Ya. Di sini nyanyian Syarah, ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya, ini kesukaan saya, ya. Saya sering kali menyanyikan lagu ini. Mungkin lagu ini lagu lama atau lagu yang tidak tahu. Yang kalian suka nggak ngerti ketika saya minta lagu ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara tahu lagu ini? Ini lagu kuno, lagu lama. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Ada yang tahu nggak sih lagu ini? Nggak pernah. Sudah. Oke, nanti kita nyanyi. Nah, ini selalu saya nyanyikan, saudara. Dan tadi pagi saya menyanyikan terus, berkumandang di dalam hati saya lagu ini terus. Ya, oh ini Tuhan menaungi, Tuhan menaungi. Ya. Jadi kita ini melayangkan pandangan kita. Saya sering, kemana Tuhan yang bisa menolong saya?
Kalau saya melihat manusia nggak bisa nolong saya, kemana lagi? Semua tidak ada bisa menolong saya, hanya melihat ke atas. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, artinya ke atas. Aku hanya memandang kepada Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang dapat menolong aku. Yaitu Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada. Dan Dialah itu adalah selalu menjaga kita. Dan Dia tidak pernah terlelap, dan Dia tidak membiarkan kaki kita ini goyah. Goyah artinya apa? Jatuh, goyah, kemudian gak percaya. Kemudian Dia akan, ketika kita mulai goyah, Dia akan membuat kita tegak lagi. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dan sesungguhnya tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Amin. Raja kita yang memiliki favor itu, yang memiliki perkenanan itu, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, saudara. Dan Dia siap siaga untuk memberikan favornya itu. Yang hari ini saya mendapat arti dari Roh Kudus adalah pernaungan favornya itu. Itu siap siaga Dia. Dia tidak pernah tidur, Dia melihat siapa yang kakinya goyah. Kemudian itu orang itu diseleksi, dilihat, oh dia mirip saya, maka Dia akan memberikan naungannya. Jam berapa aja Dia gak pernah tidur, gak pernah terlelap. Jam 1 pagi engkau goyah, Dia ada menjagamu. Jam 2 pagi engkau takut, engkau gemetar, Dia ada menjagamu. Orang lain tidur terlelap, tapi Dia tidak pernah tidur terlelap. Sama sekali tidak pernah terlelap. Amin. Karena Dia raja kita. Dia memiliki favor yang luar biasa. Dia 24 jam terus menjaga kita. Melihat siapa yang milikku, yang persis dengan aku, yang lagi goyah imannya. Aku akan datang untuk menaunginya. Tuhan adalah penjagamu. Katakan amin. Tuhan adalah naunganmu. Amin. Nah ini God's favor, King's favor, itu naungan, pernaungan itu diberikan kepada kita. Saudara tahu pernaungan itu apa? Lebih daripada perlindungan. Dinaungi, bisa ngerti saudara tahu? Ditutup, dinaungi. Luar biasa. Ya. Di sebelah tangan kananmu. Kenapa kok di sebelah tangan kanan malah sita gini kan? Tangan kanan, ya kan? Nah, kenapa kok di sebelah tangan kanan kita? Kok nggak tertulis di sebelah kiri kita? Ya, seperti yang kemarin, lanjutan dari tema yang kemarin, fight the good fight. Orang yang mau bertarung, orang yang mau ini, prajurit yang memakai senjata harus memakai apa? Perisai. Perisai taruh di mana? Kecuali orang tangan kidal ya. Sini. Tapi yang enggak pasti akan tangan kiri. Ini sudah ada perisai. Perisai kita apa? Firman Tuhan. Nah Dia ada di tangan kanan kita. Di mana tangan kanan kita tidak memegang perisai. Ini Tuhan menaungi kita. Dengan favornya Dia melingkupi, menaungi kita. Amin. Itu luar biasa saudara. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Engkau gak akan kena panas terik saudara. Bukan berarti sebentar lagi kok itu gak usah pakai payung, gak usah pakai ini ya. Tapi artinya matahari itu gak akan menyakitimu. Karena Dia betul-betul seperti payung yang menaungi kita. Amin. Kemanapun engkau pergi, Dia seperti payung. Kalau payung itu cuma berapa diameternya, begitu aja. Tapi King's favor, pernaungan dari Tuhan itu besar sekali. Diameternya besar sekali. Amin. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ya. Tuhan akan menjaga engkau pada waktu terhadap segala kecelakaan dan Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Itu King's favor. Diberikan ketika Dia sudah memberikan pernaungannya kepada orang yang Dia
sukai, kepada orang yang dia berkenan, itu selama-lamanya dijaga keluar masuknya, tidak akan dibiarkan. Ya. Nyanyian ini terus bergaung di dalam hati saya sejak tadi pagi, terus menerus ya. Saya harus pergi ke suatu tempat gitu ya. Dan saya sudah berkata, kalau aku tidak menerima kasih karuniamu, kalau aku berkenan di hadapanmu, kalau memang betul aku menerima kasih karuniamu, aku minta Tuhan engkau pergi denganku. Itu yang saya katakan. Akhirnya kemudian saya pergi. Nah saudara, saya mau menyaksikan betapa King's favor itu, pernaungan itu yang Tuhan berikan kepada saya tadi pagi, itu terjadi ternyata. Kelihatan dan bukan kelihatan, dialami, dirasakan, luar biasa. Ya. Setelah saya pergi, kemudian waktu balik mau ke menara di sini, ya, di dalam perjalanan itu di tol ya, kita ada di tol. Saya dengan Nasya dan dengan Alfian ya, driver, dia nyetirnya sih baik-baik aja, tidak ngebut, tidak apa. Ya. Tetapi ketika waktu itu saya lagi buka HP aja ya, saya lihat-lihat seperti itu, gak tahu, tiba-tiba dia ngerem gitu ya, ngerem banget gitu, dan saya lanjutnya, Tuhan Yesus tolong, saya katakan gitu, Tuhan Yesus tolong, dan memang begitu ngerem, gitu kita ngeliat itu mobil di depan sudah dekat sekali dan terjadi hantaman, benturan. Oh Tuhan Yesus tolong, dan akhirnya dia turun. Nasya sudah kaget semuanya seperti itu, saya nyebah Saroh, oh Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan orangnya juga turun dan akhirnya gak tahu gimana, akhirnya kita bersama-sama minggir cari jalan ini. Tapi saya mau melihat seperti ini, pertama sebelum nanti saya ceritakan. Bagaimana pernaungan Tuhan yang tadi saya katakan itu, payungnya itu gak kecil. Kalau kita pakai payung kecil mungkin yang ikutan gandengan kita akan kena hujan, kena panas. Tapi pernaungan Tuhan itu besar. Ya. Luar biasa pernaungan Tuhan itu. Ketika terjadi benturan hantaman seperti itu, saya cuma Tuhan Yesus tolong, karena di dalam pikiran hati saya, ini kalau dari belakang ada mobil, saya menanti, ada nggak tergini lagi. Saya Tuhan tolong, akhirnya 2 kali. Terpuji Tuhan, tidak ada mobil yang dari belakang yang menghantam kita, hanya terkali tak seperti itu dan berhenti. Haleluya, saya bilang tolong Tuhan tolong. Akhirnya minggir, ya minggir, dan di situ saya merasakan banget inilah King's favor itu. Pernaungan Tuhan sungguh luar biasa. Saya nggak tahu kalau saya tidak mendapat King's favor, pernaungan Tuhan, bagaimana kita nggak tahu. Karena sebelum kita pulang, waktu kita berangkat, kita melihat ada tabrakan. Itu juga apa itu namanya? Beruntun di tol itu juga 3 mobil, makanya macet. Tapi waktu kita arah balik, nah itu terjadi di seperti itu. Jadi pernaungan Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya, kalau misalnya Tuhan tidak mengasihi kita, memberikan favornya kepada kita, nggak tahu. Kemudian sudah minggir, saya sudah mulai cemas, bagaimana ya, bukan cemas gimana, aduh kerusakannya seperti apa ya, bagaimana itu orangnya itu sudah turun, sudah gini, dia langsung geleng kepala gini, dan saya tanya, aduh gimana ini kerusakannya, bagaimana ya Tuhan. Kita dalam keadaan keuangan seperti ini, kenapa kerusakan seperti bagaimana Tuhan? Ya, itu di dalam itu saya berdoa seperti itu. Dan akhirnya minggir ke samping, ya saya tanya Alfian gimana? Belum bu, gitu. Dan kemudian setelah minggir, kemudian dia turun dan berjumpa dengan orangnya itu mulai agak tegang ya, tegang sedikit dengan Alfian seperti itu. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan perintahkan untuk saya turun. Akhirnya saya turun. Saya datengin tuh orang ya, yang akhirnya saya kasih shalom, saya datangi, saya Elke, Ibu Elke, saya ada pelayanan di Menara Doa, Bapak bisa datang ke Menara Doa. Ya bilang gitu. Oh iya Bu, silakan Bu, lanjut aja Ibu, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nanti aja, saya bilang gini, iya Pak, tulis aja nomor telepon saya katakan itu. Nanti hubungin saya. Ya. Akhirnya saya cuma katakan Tuhan Yesus memberkati Pak. Dan saya berdoa untuk Bapak Erik ini.
Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. Dan ketika saya melihat mobil, gak ada apa-apanya. Mobilnya gak apa-apa. Tidak ada sedikit pun. Itu hantaman lumayan banter ya, lumayan keras juga ya, seperti banter ya. Lumayan keras juga seperti itu ya. Tetapi gak ada. Dan akhirnya kita pulang sampai di sini. Sampai di sini saya katakan kepada Alfian, sudah tenang, Tuhan melindungi. Ya, pelajarannya adalah kita harus tetap terus berdoa. Kita tetap terus harus bergantung kepada Tuhan. Jadi saya merasakan ketika tadi pagi dibilang, kenapa lagu ini yang keluar? Dan saya udah tanya, Tuhan kau mau bicara apa sore ini? Tidak ada firman yang disampaikan. Tapi saya suruh nyanyi lagu ini terus. Nah itu adalah favor, itu pernaungan. Luar biasa pernaungan Tuhan. Kalau misalnya di belakang ada mobil banyak, gak tahu deh bagaimana sudah. Pasti sudah lebih parah lagi. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa. Sorak-sore bagi dia. Sorak-sore bagi dia. Oh, dia Dia adalah penjaga kita. Dia adalah naungan kita. Dia adalah penjaga kita, dia adalah naungan kita. Dan tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Oh luar biasa. King's favor ini luar biasa. Dan diberikan hanya kepada orang yang betul-betul hatinya persis dengan dia. Kalau hati kita tidak persis dengan dia, kalau kita ada benci, ada dendam tadi, ada tidak mau damai dengan orang, pasti tidak akan diberikan. Kalau hati kita ada iri hati, kalau hati kita ini gak ada kasih, gak ada ini, pasti tidak akan diberikan. Percuma kita nyanyi haleluya kudus, holy holy, tapi hati kita tidak kudus. Ketika ada satu aja benih, akar pahit, benci, dendam. Nah itu kita tidak akan melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat kemuliaan Allah, kita tidak akan bisa juga menerima favornya Tuhan. Saudara ingat yang diminta Musa. Ketika dia diperintahkan untuk pergi. Dia berkata kepada Tuhan, kalau memang aku beroleh kasih karunia daripadamu Tuhan. Kalau aku memang beroleh kasih karunia daripadamu, engkau harus pergi bersama dengan aku. Engkau harus pergi bersama dengan aku. Kalau engkau gak pergi, aku gak akan pergi. Itu pun tadi saya katakan, kalau engkau gak pergi, aku gak akan pergi. Dan ketika Tuhan berkata, aku memberikan kasih karuniaku kepadamu. Dan engkau sudah menerima kasih karunia itu. Dan Musa katakan kepada Tuhan apa? Perlihatkan kemuliaanmu. Show me thy glory. Perlihatkan kemuliaan. Kemuliaan Tuhan itu kelihatan seperti bagaimana di dalam kehidupan kita, saudara. Kemuliaan Tuhan itu bagaimana bisa kita lihat. Saudara pikir tiba-tiba kita melihat sinar putih begitu? Iya, itulah dia. Ya. Tapi ketika seperti tadi naungan Tuhan, pernaungan Tuhan yang luar biasa, ketika menghadapi suatu masalah, ketika menghadapi suatu hantaman seperti itu, naungan Tuhan yang luar biasa, itulah kemuliaan Tuhan. Saya bisa melihatnya, semua bisa melihatnya. Kami bertiga bisa melihat betapa Tuhan melindungi kita. Ya. Bukan sinar tiba-tiba kita melihat sinar begitu, itu bisa terjadi saudara memang karena Tuhan adalah tak terbatas. Ya. Tetapi dalam hal yang gak enak seperti itu, dalam hal kecelakaan seperti itu, tadi katakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia menjaga nyawamu. Amin. Dan ketika dia menjaga kita dari segala kecelakaan, itu dia menampakkan naungannya. Dia akan menampakkan apa? Kemuliaannya. Itu yang diminta oleh Musa. Show me thy glory. Tunjukkan kemuliaanmu. Ketika aku harus keluar memimpin bangsa Israel ini, masuk ke padang gurun ini. Susah masuk padang gurun saudara. Halangannya banyak, binatang buasnya banyak, susah sekali masuk padang gurun. Musa tahu, ini harus melewati padang gurun. Lah jumlah orang
Diajak itu berapa ribu, banyak sekali. Dan bukan hanya orang yang kuat-kuat, ada yang tua, ada yang anak kecil. Susah. Nah dia butuh bisa mendapatkan promosi atau kemudahan, kau bisa mendapatkan semuanya. Tapi yang terpenting, favor itu adalah pernaungan itu yang luar biasa. Untuk apa engkau bisa mudah mendapatkan semuanya itu? Untuk apa engkau bisa punya uang banyak? Untuk apa engkau bisa punya segalanya? Tapi kalau tidak memiliki pernaungan itu, hilang, habis. Nah Musa tahu itu. Tuhan pasti akan memelihara umatnya ini. Dia tahu itu. Soal makanan, segala macam, pasti Tuhan yang akan memelihara. Enggak tahu dengan cara bagaimana. Tapi yang dia butuhkan adalah pernaungan ini. Karena masuk padang gurun, belum lagi kanan kiri ada bangsa-bangsa asing yang tidak senang dengan bangsa Israel. Mereka harus melawan, mereka harus melewati peperangan. Nah itu dia butuh apa? Pernaungan. Itu ada di dalam kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu adalah kekudusan Tuhan. Tadi di Ibrani katakan, kalau tanpa kekudusan tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Kalau tanpa hati kita yang murni, kita nggak bisa melihat Tuhan. Kalau misal tadi, ya, saya bersyukur, ya, Alfian tidak dikuasai emosi. Saya bersyukur, ya, sehingga tidak terjadi apa itu bantahan atau seperti itu ya. Saya sudah bersyukur karena kalau terjadi itu berarti nggak murni, nggak akan bisa melihat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tapi dengan kita, saya juga turun, saya juga minta maaf, maafkan kami, maafkan ini supir saya, maafkan, saya katakan demikian, dan dia bisa itu, dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita juga sama-sama emosi, maka kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah kekudusan itu adalah di dalam hati, saudara. Ketika hati kita menerima kenyataan, menerima kehidupan yang gak enak, menerima sesuatu yang gak enak ini, bagaimana sikap hati kita, itulah kekudusan kita. Ketika kita menerima masalah, melihat masalah ini adalah sesuatu yang membuat kita jadi, sudah enggak Tuhan, sudah, kemudian jadi emosi, kemudian sering marah seperti itu, jadi gak ada kekudusan. Maka kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan dan tidak akan pernah melihat pernaungan Tuhan. Tidak akan bisa menerima King's favor. Amin. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita harus kejar damai. Ya, saya sering sampaikan ke Alfian. Ini ada Alfian di sini. Tenang, kalau setir itu tenang, ya, tenang. Dan banyak sekali perubahan dia, banyak sekali perubahannya, ya, banyak sekali perubahan. Tenang, sabar. Saya bilang sabar, gitu ya. Kau usah buru-buru, sabar. Dia banyak perubahan. Nah, ketika dia mengalami seperti itu tadi, saya sudah takut nih Alfian sudah turun. Bagaimana dia menghadapinya? Saya juga ada di situ, tapi saya lihat dia tenang menghadapinya ya. Dia tenang dan tidak ini, akhirnya ya kita bisa selesai. Nanti nggak tahu apakah bapak tersebut akan telepon menghubungi kami akan ya bertanggung jawab apa yang diinginkan ya. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan itu sungguh luar biasa. Betul-betul di ayat ini Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Amin. Walaupun misalnya kecelakaan itu tidak bisa dihindarkan, ya, tidak bisa dihindarkan, tapi Ia tetap menjagamu. Ia tetap menjagamu. Ia tetap apa? Menjaga nyawamu. Ya, perlindungan Tuhan, naungan Tuhan, King's favor itu luar biasa. Oleh karena itu ketika suatu saat saya berdoa, saya suruh nyampaikan oleh Tuhan suruh nyampaikan, ketika kamu berdoa untuk doa berkat, sampaikan bahwa damai sejahteraku dan kasihku itu menaungi semuanya. Itu yang Tuhan sampaikan. Harus sampaikan, aku menaungi mereka semua, aku melindungi mereka semua. Sampaikan itu, karena itu penting, saudara. Betul. Dan kita tahu nih, dari hari ke hari sekarang ini, ya, dalam keadaan dunia yang semakin ya jahat seperti ini, kita harus fight the good fight. Untuk apa?
Bukan supaya kita bisa bertahan, bukan supaya kita ini bisa survive, bukan. Kita harus fight the good fight supaya kita apa? Menerima King's favor. Dengan menjaga kekudusan terus di dalam hati kita. Menjaga hati kita ini supaya damai. Hidup yang damai dengan orang-orang di sekitar kita. Di keluarga kita. Dan kedamaian itu di dalam hati, saudara. Bukan dengan mulut, dengan senyum. Oh ya senyum, tapi di dalam hati dongkol. Enggak juga, itu enggak damai. Jadi kalau kita senyum, ya kita senyum sungguh-sungguh harus dari dalam hati. Karena Tuhan melihat hati kita, saudara. Yang Dia lihat itu hati kita, bukan senyuman kita, tapi hati kita. Dan kekudusan kita itu ada di hati kita, bukan di baju putih, bukan di angkat tangan, bukan di perkataan kita holy, holy, bukan. Kekudusan itu ada di dalam hati kita, dan itu yang dilihat, dicari oleh Tuhan. Ada enggak sifatku, yaitu kekudusan itu ada di orang-orang ini? Siapa yang memiliki sifat kekudusanku? Nah, itulah yang akan menerima my favor. Amin, saudara. King's favor perlu sekali di dalam kita ini. Ya, nanti coba tolong dinyanyikan ya. Mana Nathan? Bisa ya? Pak Budi bisa ya? Ya, haleluya. Saya mau membacakan satu ayat lagi. Ini sudah sering kali ya. Saudara sudah sering membacanya ini. Kita buka di dalam Mazmur 91. Ini sudah sering sekali. Tapi saya mendapatkan luar biasa. Mazmur 91. Ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Ayo baca bersama-sama, ulang dari pertama yuk. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Terus, sungguh ialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, ini Tuhan yang berbicara. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. King's favor hanya diberikan kepada orang yang mau diam, tinggal di dalam naungannya dia, di dalam tempat yang rahasia. Ya.
Orang yang berdiam di tempat yang rahasia, tempat maha tinggi yang rahasia, terus berada di situ. Dia akan berada di dalam naungannya. Dia akan berada di dalam apa? Favornya. Ya. Kalau kita tidak mau masuk di dalam Tuhan, kita tidak akan menerima favor tersebut. Naungan itu tidak akan ada. Sehingga kalau orang sudah berada di dalam naungan itu, baru bisa berkata dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pasti itu akan terjadi. Pasti akan terjadi. Dan ketika kita terus tinggal di dalam Tuhan, tinggal terus di dalam garis kasih karunia Tuhan, tidak keluar seperti Esau. Ya, tidak keluar, tapi kita berada di garis favornya Tuhan, kasih karunia Tuhan, perkenanan Tuhan. Maka Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ya, meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia apa? Mengenal namaku. Ya. Mengenal nama ini memiliki apa? Hubungan personal dengan Tuhan. Mengenal nama Tuhan bukan hanya, oh aku tahu Yesus Kristus. Aku kenal, aku tahu, aku sudah menyerahkan semuanya. Tapi mengenal di sini adalah memiliki hubungan pribadi dengan nama tersebut. Harus mengalami suatu pergaulan, mengalami pengalaman pribadi dengan nama itu. Itu baru dikatakan mengenal. Tapi kalau nggak pernah punya pengalaman pribadi dengan nama Yesus, dengan Tuhan Yesus, dengan Raja itu, berarti nggak kenal dengan Raja itu. Maka Raja itu pun tidak akan membentenginya. Ya, dikatakan hanya orang yang mengenal namaku, yang memiliki hubungan intim dengan aku, yang memiliki hubungan personal dan memiliki pengalaman-pengalaman pribadi. Nah, pengalaman-pengalaman pribadi ini jangan dipikir hanya pengalaman yang enak. Pengalaman yang ketika ditolong Tuhan, yang enak. Justru pengalaman pribadi mengenal Tuhan itu adalah ketika kita mengalami hal-hal yang gak enak. Kalau dalam hal yang enak saudara gak akan mengenal Tuhan. Tapi justru ketika engkau mengalami hal yang tidak enak, hal yang menyakitkan, hal yang menyedihkan, disitulah engkau akan mengenal nama Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Amin. Dan Tuhan tahu, untuk mereka ini, kita ini semua sudah mengenal Dia. Dia mengizinkan hal kesesakan itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita lebih mengenalnya lagi, lebih memiliki pengalaman dengan Dia. Memiliki pengalaman dengan Dia, percaya. Artinya kalau sudah sering mengalami hal tersebut, mengalami bagaimana Tuhan menolongnya, bagaimana Tuhan melepaskannya, memiliki pengalaman itu, maka dia akan tetap terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan. Itulah namanya orang di sini dikatakan yang mengenal namaku. Banyak orang kenal nama Tuhan Yesus, tapi belum semuanya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Semua orang tahu nama Yesus Kristus. Bahkan orang kafir pun tahu nama Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak memiliki hubungan personal dengan Tuhan. Tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang membuat dia, aku percaya Dia tidak pernah meninggalkan aku. Nah, orang yang bisa berkata, aku percaya Dia tidak pernah meninggalkan aku, aku percaya Ia tidak akan pernah sekali-sekali meninggalkan aku, itu adalah orang yang sudah mengalaminya. Amin. Kalau orang belum mengalaminya, pasti gak akan bisa percaya. Harus orang yang mengalami. Ini dia bicara juga tentang Daud. Daud itu mengalami banyak dengan Tuhan. Dia mengalami pengalaman dengan Tuhan banyak, sehingga dia tahu ketika dia menghadapi masalah dengan harimau, dengan beruang, dengan apa saja, dia tahu Tuhan melepaskan dia. Dia memiliki pengalaman tersebut, sehingga dia juga percaya ketika dia harus berhadapan dengan Goliat, karena Tuhan sudah pernah dalam kehidupannya melepaskan dia dan tidak pernah meninggalkan dia. Nah, makanya dia akan berkata kepada Goliat, dia gak takut ngadapin Goliat, karena dia tahu. Bukan karena dia pengalaman dengan singa dan harimau, tapi pengalamannya dia bersama dengan Tuhan, yang mana Tuhan melepaskan dia dari masalah tersebut. Itu yang dia tidak takut kepada Goliat. Amin. Saudara, kita perlu mengalami hal ini. Oleh karena itu Tuhan izinkan masa-masa gak enak, masa-masa yang sukar.
Ya, bukan karena Tuhan jahat kepada kita. Bukan karena aduh susah banget ya kenapa harus ini terjadi seperti ini. Karena Tuhan kepingin saudara kita ini semua memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan merindukan saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sampai sehingga saudara berkata, aku percaya Tuhanku Yesus, my King, Rajaku, tidak akan pernah meninggalkan aku. Tidak akan pernah membiarkan aku. Nah, kepercayaan ini yang dinilai oleh Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami ini dan percaya ini, maka ayat yang ke-15 katakan, bila orang tersebut, bila ia berseru kepadaku, aku akan langsung jawab. Karena dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan langsung jawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kemuliaannya Tuhan akan diperlihatkan. Jadi dalam kehidupan kita, sampai Tuhan Yesus datang, kita harus melewati masa yang gak enak. Kesesakan, segala macam. Tapi itu merupakan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Dan ketika setiap kali kita mengalaminya, kita berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab. Jawabannya gimana? Terserah Tuhan jawabannya saudara. Mau lewat apa saja, tapi Dia pasti menjawab selama engkau mau bergaul dengan Dia. Selama di dalammu ini ada kekudusan. Tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian. Kenapa Tuhan lakukan ini? Kenapa aku harus menerima ini? Kenapa Tuhan? Apa salahku? Kenapa? Kurang apa lagi Tuhan? Aku sudah melayani, aku sudah ini, sudah ini, sudah ini. Kenapa harus ngalami ini? Nah, itu sama aja dengan kepahitan. Itu sama aja dengan menolak Tuhan. Kalau kita ngalami masalah, kita harus bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupanku untuk aku lakukan? Kita berseru kepada Tuhan seperti itu, maka Dia akan jawab. Bukan hanya Tuhan lepaskan aku, Tuhan lepaskan aku, tapi kita berseru ada Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan? Biarlah itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, itulah King's Favor, pernaungan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau ini tercatat di Alkitab, bukan berarti ini hanya di Alkitab saja, saudara. Saudara dan saya, baik saudara di sini yang di Menara Doa dan juga yang di rumah, akan mengalami King's Favor tersebut. Pernaungan Tuhan yang luar biasa. Kebaikan Tuhan, semuanya perkenanan Tuhan akan kau alami selama engkau tetap berada di dalam garis kasih karunia Tuhan. Tidak keluar. Amin. Jangan, ada nasihat tadi di Ibrani, jangan seperti Esau. Tapi biarlah kita tahu, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, karena kasih karunia-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih karena perkenanan-Mu luar biasa. Terima kasih karena pernaungan-Mu luar biasa. Amin. Mari kita mengucap syukur, kita mau bangkit berdiri.